Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik sahabat Penaizawa DKI Jakarta yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita jumpa kembali dalam podcast Penaizawa DKI Jakarta. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan dalam hidup kita. Sahabat, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pendidikan anak dalam Islam dan narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadzah Istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan penyuluh agama Islam juga di kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Bagaimana Ustadzah kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Baik Ustadzah, Ya. Tentang pendidikan anak dalam Islam. Ini tema yang cukup luas, tapi juga sangat menarik untuk kita bahas dan juga sangat penting tentunya dalam era seperti ini. Mohon Ustadzah bisa memberikan kita pencerahan bagaimana tentang pendidikan anak dalam Islam. Silakan Ustadzah. Baik. Ya, baik para teman-teman Zawah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa harus kita pahami mendidik anak itu adalah merupakan kewajiban orang tua ya. Sebagaimana Allah bilang di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلِيَخْشَى law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Allah mengatakan bahwa hendaklah kalian takut kepada Allah karena meninggalkan keturunan di belakang kalian itu yaitu keturunan yang lemah dan generasi-generasi yang tidak sejahtera, baik itu lemah secara ekonomi dan lemah secara akidah. Jadi oleh karena itu pentingnya pendidikan anak. Kemudian berkaitan dengan pendidikan anak yang merupakan kewajiban orang tua, perlu diketahui ya Mbak Lian ya, termasuk pada kita semua bahwa adapun jika orang tuanya tidak mampu, ini tidak mampu ini dalam artian tanda kutip ya. Jadi baik tidak mampu dalam waktu maupun mungkin mohon maaf tidak mampu di dalam keilmuan itu sendiri. Iya, jadi ketika orang tua itu sibuk ya, dia bekerja mencari nafkah, maka otomatis berarti orang tua tidak bisa memberikan pendidikan secara langsung kepada anak. Seperti Bunda Lia gitu yang luar biasa nih ya. Karena kita juga sibuk di masyarakat, maka tidak mungkin juga sembari kita mendidik anak kita. Bisa jadi mendidik anak tapi tidak maksimal dan tidak bisa optimal. Demikian juga dengan keilmuan kita barangkali ya. Jadi dalam tanda kutip ini tidak mampu ini dalam keilmuan kita bisa jadi kita sebagai seorang ibu tidak semua ilmu pengetahuan kita punya ya, jadi kita terbatas. Mungkin dalam sisi agama, dalam sisi Al-Quran kita mampu, boleh jadi di dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya, pelajaran hanya matematika dan lain sebagainya itu kita tidak bisa. Jadi ya gurulah yang lebih tepat untuk kita menyerahkan pendidikan sepenuhnya kepada guru. Gitu. Jadi pendidikan anak dalam Islam ini sendiri gitu ya Ustazah, merupakan tanggung jawab daripada orang tua. Betul. Tetapi bagaimana lalu perannya guru ya dalam Islam nih dalam mendidik anak? Perannya guru dalam pendidikan anak dalam Islam itu seperti apa Ustazah? Iya. Jadi perannya guru terhadap pendidikan anak ini adalah merupakan peran yang sangat penting. Dan guru merupakan mempunyai hak yang begitu harus dimuliakan oleh seorang murid ya tentunya. Demikian juga termasuk wali murid juga. Demikian pentingnya memuliakan guru, lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Jadi kayak masa sekarang ini ya, saja ya zaman sekarang ini kita lihat, mohon maaf kurang takzimnya, kurang hormatnya anak murid, bahkan kadang-kadang wali murid juga ikut-ikutan, membentak, bahkan kadang-kadang mempidanakan ya, sampai mempidanakan seorang guru, sampai masuk ke meja hijau dan lain sebagainya. Maka ketika kita su'ul adab kepada guru, ini ada konsekuensi yang sangat fatal terhadap kita.
Maka Nabi pernah mengatakan di dalam satu hadisnya, kata Nabi, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istakhafa bi ustazihi ibtilahu Allah taala bi thalathatin asya'a. Ya. Nasya ma hafadha wa qalla lisanihi waftakirru fi akhiri. Jadi Nabi bilang, mengatakan bahwa kata Nabi, ketika kamu meremehkan guru, maka Allah akan turunkan 3 bala bencana kepada orang yang meremehkan. Nauzubillah ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi 3 bala ini yang pastinya ya. Yang pertama adalah nasya mahafadha. Jadi anak murid itu ketika dia meremehkan guru, dia akan lupa dengan hafalannya. Iya. Sekuat apapun dia menghafal, habis waktunya untuk menghafal. Maka Allah tidak berikan kekuatan hafalannya di dalam pikiran, di dalam hatinya. Ya, jadi itu. Yang kedua adalah wakalla lisanihi. Jadi lisannya itu keluh, kaku. Mungkin di dalam berbicara, ngobrol, bersendaur gurau dengan teman-temannya, dia biasa-biasa aja. Tapi ketika berbicara tentang ilmu, Allah katakan wakalla lisanihi, kaku dia. Ya, keluh lidahnya. Maka dia tidak bisa menyampaikan kemanfaatan dari apa yang dia dapatkan dari gurunya. Karena tadi ya tidak hormat, tidak memuliakan, tidak takzim kepada guru. Ya, kemudian yang ketiga adalah waftakirru fi akhiri. Maka dia akan pakir pada kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu pentingnya seorang guru akan mendapatkan keberkahan kepada kita. Salah satu bentuk takzim kita, bahkan kita tidak boleh membantah guru. Saking mulianya guru. Ini dikatakan di dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Ashqiya. Jadi bahkan Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa saya adalah budak hamba sahaya dari seorang guru yang menyampaikan walaupun satu ilmu. Saking takzimnya seorang khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau sampai mengatakan, saya adalah hamba sahaya, saya adalah budak dari guru walaupun satu ayat. Jadi luar biasa dan hebatnya seorang guru, Ustazah ya. Begitu pentingnya peran guru. Betul. Ternyata dalam Islam ini bagaimana bukan hanya dalam memberikan pendidikan kepada anak, tapi juga guru itu juga harus dihormati. Betul. Seperti orang tua. Betul. Gitu ya, karena dia memberikan ilmunya Yeah. untuk menjadi guide, untuk menjadi panduan dalam hidup. Iya. Baik Ustazah, begitu pentingnya tadi guru Ustazah sudah menjelaskan. Lalu selanjutnya, Ustazah, zaman sekarang ini kan anak-anak sekarang ini dengan zamannya yang era digital gini, betul. ya, kita punya tantangan tersendiri. Iya. Memang setiap zaman itu punya keistimewaan, Betul. tapi punya juga tantangan Iya. luar biasa ya Ustazah. Iya, Kita benar, sebagai benar. orang tua nih, ya, Iya. kadang-kadang kalah Betul. dengan para anak-anak kita dalam hal teknologi terutama. Iya. Bagaimana menurut Ustazah tentang pendidikan anak di era digital ini? Iya. Silahkan Ustazah. Baik, jadi tentunya pendidikan anak itu sesuai dengan zamannya. Maka kata Ali bin Abi Thalib juga mengatakan ya, didilah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena anak-anakmu itu akan berilmu, menuntut ilmu agama, kehidupan mereka akan sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, kita mendidik anak itu bagaimana dengan perkembangan zamannya dan bagaimana juga dengan lingkungannya. Supaya apa? Supaya efektif memberikan pendidikan. Nah, sekarang ini yang gak kalah pentingnya teknologi yang begitu dahsyat, yang luar biasa, ya, yang mempengaruhi anak-anak kita. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar melihat perkembangan anaknya itu, kemudian menguatkan dengan ilmu agama yang kuat, ilmu agama yang kokoh di dalam kehidupan mereka. Ya, jadi walaupun memang dia perlu juga IT, tapi IT juga ada yang memberikan sisi positif, ada yang memberikan sisi negatif. Maka di samping guru juga orang tua juga harus senantiasa melihat, memantau perkembangan anaknya ya, kesehariannya, jangan sampai melepaskan begitu saja. Jadi orang tua terutama menanamkan pendidikan agama yang kuat ya kepada anak kita, karena apa? Dengan ilmu agama dan iman yang kuat, insya Allah akan dikendalikan oleh iman dan kekuatan agama itu.
Di samping itu juga bahwa anak kita juga ketika kita memberikan pelajaran kepada anak kita, kita juga harus mencontohkan. Misalnya ketika maghrib kita menyuruh anak kita sholat, orang tua juga harus mulai dengan diri sendiri. Jangan sampai nih Ustazah, anak kita lagi main HP, kita suruh sholat, emaknya juga lagi main HP. Iya, jadi begitu ya. Iya, tidak binafsik ya. Jadi dimulai dari kita sendiri. Baik. Itu diantaranya. Barangkali itu yang penting bagi orang tua, khususnya seorang ibu. Ibu juga, Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru yang pertama, peran utama di dalam rumah tangga ya. Jadi untuk pendidikan anak, bagaimanapun ibu itu harus rewel, harus bawel, terutama sholat nak sudah waktunya. Jika perlu dia lagi asik main HP, mama pinjam dulu HP-nya, kamu sholat dulu. Kenapa? Karena kewajiban orang tua bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Baik, Itu saja barangkali sekali, iya. Bahwa sebagai orang tua, jadi tadi kita menanamkan juga pendidikan pada anak, lalu juga memberikan pemahaman kepada anak supaya bisa menghormati gurunya. Betul. Biar ilmunya berkah tadi Ustazah ya. Biar berkah. Karena ilmu yang berkah itu justru yang akan menjadi guide, menjadi panduan dalam kehidupan dia ke depan. Lalu juga tadi tentang di era zaman digital ini gitu, orang tua berarti harus up to date Ustazah. Betul. Tadi kata Ustazah IT itu nggak selalu negatif, pasti ada nilai positif karena sekolahnya juga sekarang udah pakai laptop, pakai internet dan lain sebagainya gitu ya. Menarik sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini bisa mengambil hikmah menjadi orang tua yang memegang amanah ini dengan baik dan juga bisa menjalankan tugas kita, peran kita, baik itu ayah maupun ibu dalam mendidik anak, dan juga dalam juga kita juga memberikan atau memposisikan peran daripada guru tadi ya, Masya Allah, supaya guru itu bisa benar-benar memberikan keberkahan ilmunya. Juga kita terus mengupdate diri kita sebagai orang tua dalam perkembangan zaman ini. Mungkin ada lagi sedikit yang bisa Ustazah berikan ya, hikmah dan pesan-pesan untuk para ayah dan bunda dengan juga sahabat Penaizawa ini dalam hal pendidikan anak dalam Islam. Baik. Yang paling penting, tak kalah pentingnya adalah seorang ibu itu banyak mendoakan orang ya. Maksudnya banyak mendoakan anak-anak kita. Di dalam Al-Qur'an itu doa ibu itu sebagaimana doanya Rasulullah kepada umatnya. Jadi dahsyatnya doa seorang ibu itu melesat sampai ke arsy-Nya Allah. Tidak ada yang terhijab. Maka banyak doa untuk anak kita, terutama di dalam surat Al-Furqan ayat 74 itu ya, doa yang bagus untuk anak kita. Ini khususnya untuk ibu-ibu barangkali ya sering-sering mendoakan anaknya. Allah bilang, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi selain itu kita minta kepada Allah pasangan kita, anak-anak kita, waj'alna lil muttaqina imama ya. Allah jadikan qurrata a'yun, penyejuk, penenang hati kita, penyejuk mata kita ya. Kemudian ada lagi doa yang tak kalah pentingnya, dahsyat juga ini di dalam Al-Qur'an ya. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Kenapa demikian? Karena anak ini adalah investasi akhirat Ustazah. Jadi bukan hanya di dunia bisa menolong orang tuanya. Kalau ketika di dunia orang tua sudah merasa terbantu dengan anak, ketika Ustazah capek, ada anak, nak tolong dipijitin dulu nih mama sebentar ya. Nak mama tolong dulu dibeliin ini nak. Jadi orang tua demikian senang bahagianya, capeknya hilang ketika melihat anak ya. Apalagi anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang berkah ilmunya. Jadi selain di dunia bisa membantu orang tuanya juga nanti kelak di akhirat menjadi investasi akhirat kita ya. Maka kata Nabi, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Ya, di antaranya jika kita sudah wafat, orang tuanya sudah enggak ada. Kalau menurut umur logikanya orang tua lebih dulu daripada anak. Maka kita kepengennya meninggalkan generasi-generasi Qur'ani yang soleh-soleha. Kenapa? Karena kelak di akhirat, di alam kubur kita juga bisa menerima kiriman doa. Tadi di hadis Nabi itu ya, 3 yang ditinggalkan yaitu amal jariah ya,
sedekah jariah, ilmu yang manfaat, kemudian doa anak yang soleh. Subhanallah, ini bahkan dalam satu riwayat ketika anaknya baru bisa menyebut Allah, 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 itu Ustazah, orang tuanya yang sedang disiksa, maka Allah lepaskan semua siksanya. Itu baru anak yang bisa menyebut nama Allah. Iya, apalagi seperti Ustazah ya. Mungkin kakek neneknya sudah tiada, ahli kubur kita sudah tiada. Setiap habis sholat kita kirimkan hal-hal yang penuh keberkahan ya. Itu bahagia semua ya ahli kubur kita. Dengan apa? Dengan keilmuan, dengan agama ya, dengan anak yang soleh dan soleha yang bisa kirim-kirim tentunya menjadi raudhah min riyadil jannah ahli kubur kita semua. Karena meninggalkan generasi-generasi yang lama bisa mendoakan kita kelak. Bahkan sampai di akhirat, insya Allah anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Penaizawa DKI Jakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah pertemuan ataupun podcast yang singkat ini mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita, semakin bersemangat ya dalam mengemban amanah ini. Mudah-mudahan Allah tolong, Allah mudahkan para orang tua, para guru, dan juga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi yang muttaqi. Terima kasih banyak Ustazah atas waktunya. Sama-sama. Lain kesempatan kita berjumpa kembali. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.